Tapi yang dijadikan persoalan, perdebatan yang sampai sekarang itu tidak pernah selesai. Kalau versi Islam dan Yahudi udah selesai. Tapi menurut saudara kita kaum Nasrani, ini yang tidak selesai adalah persoalan satu kata ini, yakni kata ur. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan kembali membahas dan meluruskan statement dan pengajaran dari Ustadz Manahem Ali. Beliau yang profesor, beliau menjadi narasumber seringkali dari kalangan Muslim non-Kristen dan membahas tentang Alkitabnya orang Kristen. Nah, beliau saat ini membahas tentang Abraham guys, yang mana kisah Abraham yang berdasarkan sejarah dia plesetin jadi dongeng sebelum tidur. Kali ini kita akan meluruskan dongeng versi Ustadz Manahem Ali berkaitan dengan Abraham dan kampung halamannya. Mari kita langsung aja dengar video dari Ustadz ini. Lalu bagaimana dengan dokumen yang ada tercantum menurut versi Yahudi? Nah, kita coba cermati melalui Sefer Bereshit atau Kitab Kejadian atau The Book of Genesis, pasal yang ke-15, ayat yang ke-7. Tolong ditampilkan Pak Dondi. Yang ini dulu Pak. Ya. Tolong diperbesar ya, yang huruf-huruf besar itu tolong diperbesar ya, supaya saya bisa leluasa baca. Ya. Ini apa ya? Nah, coba perhatikan itu ada huruf-huruf besar yang sebelah kanan ya. Kemudian huruf-huruf besar yang sebelah kanan itu ada kode huruf-huruf kecil. Itu menandakan sebagai nomor dalam angka Ibrani. Nah, di situ ada angka 7, simbol angka 7 yang diwakili dengan huruf yang seperti huruf panjang dikit. Nah, itu ya. Nah, kelihatan ya Pak Dondi ya? Iya. Nah, itu kalau dibaca menarik sekali itu ungkapan dalam bahasa Ibraninya. Disebutkan Wayomer Elif Ani Adonai. Nah, disebutkan di situ huruf Yod, He, Vav, Hei. Ya. Kalau dibaca itu tidak boleh sesuai dengan tulisannya, harus diganti dengan sebutan umum, yakni dibaca Adonai. Jadi kalau dibaca lengkap, Wayomer Elif Ani Adonai Asher Hotseteha Meor Kashdim. Ya. Di situ ada kata kunci, yakni Or Kasdim. Meor Kasdim. Jadi kalau dibaca, saya ulangi lagi. Wayomer Elif Ani Adonai Asher Hotseteha Meor Kasdim. Jadi Meor Kasdim itu problem. Maksudnya begini. Dan kami berfirman, kami berkata ya, siapa ini yang berkata? Tuhan sendiri. Akulah Hashem, akulah Tuhan yang telah mengeluarkan engkau dari Ur Kasdim. Apa itu yang dimaksud Ur Kasdim? Ur Kasdim itu hurufnya Ur, Alef, Vav, Resh. Meor. Kasdim. Saya tidak bahas Kasdim ya. Kasdim itu sudah dipahami, itu salah satu wilayah ya, menunjuk pada wilayah geografis. Tapi yang dijadikan persoalan, perdebatan yang sampai sekarang itu tidak pernah selesai. Kalau versi Islam dan Yahudi udah selesai. Tapi menurut saudara kita kaum Nasrani, ini yang tidak selesai adalah persoalan satu kata ini, yakni kata ur, alef, vav, resh. Kebanyakan istilah ur itu diartikan kota. Jadi maksudnya Tuhan telah mengeluarkan Abraham dari kota, telah membawa Abraham dari kota Kasdim. Padahal apa betul terjemahan ur itu bermakna kota? Atau sebetulnya bukan bermakna kota?
Itulah sebabnya kalau dalam tradisi Yahudi, Ur di sini bukan bermakna kota, tapi bermakna api. Ur. Itu kalau bahasa Arabnya sama dengan nar. Nah, nanti kita coba lihat perbandingannya ya. Jadi yang perlu dicatat di sini, Ibraninya itu tertulis Ur. Artinya secara harfiah itu api. Dari apa yang disampaikan oleh Pak Manahem Ali ini, setidaknya ada dua hal penting ya. Yang pertama, katanya terjadi perdebatan di kalangan Kristen. Yang kedua, katanya Ur Kasdim itu bukan bermakna kota yang dimaksud dengan Manahem Ali gitu. Nah, sekarang saya akan membahas dari bagian yang pertama dulu. Dia mengklaim katanya bagi orang Yahudi dan bagi orang Islam sendiri, makna Ur Kasdim udah clear dan selesai, yaitu bermakna api. Sedangkan bagi orang Kristen terjadi perdebatan yang nggak selesai sampai sekarang. Tapi yang dijadikan persoalan, perdebatan yang sampai sekarang itu tidak pernah selesai. Kalau versi Islam dan Yahudi udah selesai. Tapi menurut saudara kita kaum Nasrani, ini yang tidak selesai adalah persoalan satu kata ini, yakni kata Ur. Nah, ini adalah sebuah narasi pemelesetan dan ketidakjujuran dari Pak Manahem Ali. Kenapa bisa seperti itu? Karena di dalam Kristen, baik Kristen maupun Yahudi, ini sama-sama clear. Ur Kasdim adalah kota dan itu tidak bisa diplesetin lagi. Baik orang Kristen maupun Yahudi memahami Ur Kasdim adalah tanah di mana Abraham berada. Dan itu bukan bermakna api, begitu loh. Jadi narasi yang dikatakan Pak Manahem Ali bahwa itu hanyalah api, itu cuman versi dari Pak Manahem Ali. Dan itu juga mungkin bagi orang Yahudi yang memegang dongeng-dongeng. Jadi bukan berdasarkan sejarah. Nanti saya akan buktikan hal ini. Saya tahu sih Pak Manahem Ali, untuk mencari pembenaran, kemudian Anda memplesetkan seakan-akan orang Yahudi memahami juga dalam arti api. Oke, kita akan masuk aja ke pembahasan yang kedua, di mana dia bilang bahwa Ur Kasdim itu maknanya api, bukan berarti kampung halaman dari Abraham. Oke, kita langsung masuk ke ayat yang dikutip oleh Pak Manahem Ali. Beliau mengutip dari kitab Kejadian pasal 15 ayat yang ke-7. Di sini dikatakan, Kejadian 15 ayat yang ke-7, lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Di sini ada kata Ur Kasdim. Kalau di dalam bahasa Ibraninya sendiri dikatakan Meur Kasdim. Meur Kasdim, dia digabung, Meur Kasdim, nggak terpisah. Tetapi kalau di dalam bahasa Inggrisnya Ur of the Chaldees dan bahasa Indonesianya Ur Kasdim langsung. Dari sini kita bagaimana sih caranya supaya tahu bahwa Ur Kasdim di sini sebenarnya bermakna api, atau menurut Manahem Ali gitu, atau kalau dari sudut pandang Kristen itu kota. Kok bisa kita mengetahui hal ini? Sekarang gini, kita akan lihat kalimat ini secara keseluruhan, teman-teman. Dikatakan di sini kan, engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Konteksnya, Tuhan ingin memberi tanah atau memberikan negeri Kanaan kepada Abraham. Kalau Ur Kasdim bermakna api, maka kalimat ini benar-benar nggak nyambung. Abraham keluar dari api untuk diberikan negeri. Ya nggak nyambung dong. Tapi hal ini akan menjadi nyambung jika dikatakan keluarlah dari kotamu Ur Kasdim untuk kuberikan negeri ini loh, Kanaan yang baru untuk kamu gitu. Kenapa kok sebenarnya Manahem Ali ini bilang bahwa ini bermakna Ur? Itu karena berdasarkan dongeng yang mengatakan Abraham keluar dari api orang Kasdim. Itu saya akan membahas di bagian lain ya. Saya akan bahas dongeng ini di bagian lain, tapi kali ini kita akan fokus bahwa Ur Kasdim sini artinya adalah kota. Memang kata Ur itu bermakna api, tetapi bukan berarti Ur Kasdim diartikan api. Kita akan lihat di bagian yang lain.
Di dalam Kejadian pasal 11 ayat 31 dikatakan di sini, lalu Terah membawa Abraham anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran dan Sarai, menantunya, istri Abraham anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Perhatikan, dikatakan di sini mereka dari Ur Kasdim. Sekali lagi yang dipakai adalah Me'ur Kasdim. Mereka keluar dari dari Ur Kasdim. Menurut dongeng yang disampaikan oleh Pak Mane Hamali, yang keluar dari api orang Kasdim itu hanya Abraham doang. Oke ya. Nah, tapi di sini dikatakan mereka. Yang artinya di sini ada Terah, istrinya Abraham, cucunya, ponakan dan lain-lain lah. Keluar dari Ur Kasdim. Berarti Ur Kasdim ini nggak bisa dimaknai sebagai api. Berarti di sini yang dibakar itu semua begitu? Enggak kan? Menurut dongengnya Pak Manahem Ali kan cuma Abraham doang. Jadi ini sudah mematahkan argumentasi dari Pak Manahem Ali. Sekali lagi saya akan bahas tentang dongeng Abraham keluar dari api di episode selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk terus mengikutinya. Nah, teman-teman, di sini kita fokus kembali yang artinya Ur Kasdim itu memang bermakna api ya, tetapi bukan berarti itu api. Kita akan lihat di bahasa Ibraninya. Bahasa Ibraninya adalah Me'ur, Ur. Nah, Ur ini artinya apa sih? Kalau kita lihat di dalam TWOT ya, leksikon ini, yang artinya Ur itu adalah flame, bener api. Secara harafiah ini berarti Ur ini adalah api. Tetapi bukan berarti kita maknai ini sebagai api, karena Ur dalam konteks pemikiran orang Yahudi, Kristen, kecuali Islam, itu bermakna sebuah kota. Bukan artinya kota, tapi nama sebuah kota yang artinya Ur. Sekarang contohnya gini lah, Pak Manahem Ali. Pak Manahem Ali tahu kalau saya ini lulusan dari Kota Batu. Saya lulusan 2016 dari Kota Batu. Dari sana saya diwisuda, bahkan ada fotonya, ini adalah dari Kota Batu. Nah, tapi apakah saya ketika mengatakan saya lulus dari Batu, apakah berarti saya lulus wisuda dari sebuah batu yang besar, kemudian saya lulus di situ, di wisuda di atas batu yang besar begitu? Ya enggak, saya lulus dari Batu yang artinya dari Kota Batu Malang. Nah, Kota Batu ini sekalipun harafiahnya namanya Batu, tetapi itu adalah sebuah kota. Sama kayak Ur Kasdim. Sekalipun secara harafiah dia berarti api, tetapi bukan berarti Ur Kasdim itu berarti api, tapi bisa jadi itu berarti kota. Nah, pembuktiannya bagaimana? Kalau berdasar sejarah, tentunya kita akan tahu bahwa ini adalah sebuah kota. Teman-teman silakan cari di internet, kemudian ketik kata Ur ya, di sini dikatakan Ur, bahasa Ibrani Ur secara harafiah berarti api atau lidah api. Oke. Disebut juga Ur Kasdim, bahasa Ibraninya Ur Kashidim, bahasa Inggrisnya Ur of the Chaldees, adalah sebuah kota kuno di daerah orang Asdim atau Babilonia bagian selatan. Nah, ini petanya ini. Keluarkan kerajaan Babel dan lain-lain, ini Babilonia. Dan menurut Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama di Alkitab Kristen, kota ini merupakan tempat asal Terah, ayah Abraham, dari mana Abraham kemudian berangkat ke tanah Kanaan atas perintah Allah. Oke, sudah jelas sampai sini ya. Kemudian di sini ada peta lagi, nih teman-teman. Di peta ini ada nih sebuah kota kecil di bawah ini, Ur. Ur menjadi kaya berkat perdagangannya dengan luar negeri sejak sekitar tahun 4300 sebelum Masehi. Kota Ur sudah dihuni orang. Dalam saat berikutnya sampai sekitar tahun 3400, bagian-bagian kota itu rusak karena air bah yang berlangsung selama waktu yang panjang. Sampai sini jelas ya bahwa Ur ini kota berdasarkan sejarah. Di situ bahkan kota perdagangan, di situ disebutkan bahwa itu adalah tempat kampungnya Terah, papanya dari Abraham, dan ini adalah sebuah kota. Dan kemudian kalau kita mengakui bahwa ini adalah api saja, itu berarti kita berdasar pada dongeng. Terserah penonton semuanya, terserah teman-teman di rumah mau percaya yang mana. Mau percaya versi dongeng atau percaya versi sejarah. Itu semua terserah teman-teman. Tapi mari kita hidup
berdasarkan sejarah dong. Karena Alkitab kita, wahyu dari Tuhan, itu berbicara melalui sejarah hidup ini. Terima kasih teman-teman untuk teman-teman juga mengikuti video saya. Terima kasih sampai di sini video saya, dan saya mengundang untuk teman-teman yang mau mengikuti khotbah-khotbah, renungan singkat dan lain-lain. Silakan teman-teman subscribe juga di channel Kata Alkitab. Di situ saya setiap minggunya akan memberikan renungan-renungan yang tentunya bisa memberkati kita semuanya. Buat teman-teman juga yang rindu untuk saya layani, silahkan hubungi di nomor HP di bawah ini untuk bisa saya membawa firman di komunitas, di gereja, dan dimanapun yang mungkin Bapak Ibu Saudara semuanya rindu untuk saya menyampaikan firman Tuhan di sana. Dan jangan khawatir, tidak ada sama sekali dipungut biaya. Kadang-kadang orang khawatir, wah ini nanti kalau undang Kak Luis ini biayanya berapa ya, dan lain-lain. Enggak, saya tidak menerima biaya. Saya rindu untuk melayani dan semakin banyak menjangkau orang-orang yang ingin mengikut Yesus dengan setia. Sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo di sini. God be with you all.